Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKR menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial,
Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syaugi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai, penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syaugi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syaugi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syaugi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu? Tanggapannya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya. Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancam kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya? Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024.
Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKR menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syawgi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syawgi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syawgi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan.
Syawki mengatakan menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap setelah berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu. Tanggapannya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancam kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Dinas kami ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo
yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKR menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syawgi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syawgi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syawgi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syawgi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu? Tanggapannya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini.
Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya. Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya? Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKR menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies.
Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syaugi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai, penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syaugi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syaugi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syaugi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu. Tanggapannya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya. Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancam kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari.
Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKR menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur
atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan Capres-Cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syawgi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syawgi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syawgi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syawgi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari kita. Tanggapannya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancam kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku
Selain sesuai ketentuan hukum, juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKN menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syawgi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syawgi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syawgi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syawgi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari.
Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap setelah berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu. Tanggapannya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancam kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman terhadap Capres Anies Baswedan, TKN Prabowo Gibran pun buka suara. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dalam jumpa pers pada Sabtu 13 Januari memastikan bahwa pelaku pengancaman tidak terafiliasi dengan mereka. Hal ini menyusul penggunaan foto Capres Prabowo Subianto sebagai foto profil pelaku di akun TikTok-nya. Habibur Rahman menilai elektabilitas Prabowo yang saat ini berada di urutan teratas membuatnya rentan mendapat serangan. Lebih lanjut, ia merasa khawatir Prabowo akan diserang dengan fitnah, hoax, dan tudingan yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Habibur Rahman tak menutup kemungkinan bahwa pelaku merupakan pendukung fanatik Prabowo yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Terkait dengan langkah polisi memeriksa pelaku berinisial AWK itu, TKN menyatakan memberikan dukungannya. Menurut Habibur Rahman, perbuatan ini tidak bisa ditolerir dan harus dipertanggungjawabkan.
Hingga saat ini polisi juga belum menemukan bukti AWK terafiliasi dengan capres tertentu. Polisi juga masih mendalami keterkaitan AWK dengan pelaku pengancaman serupa terhadap Anies yang diduga berasal dari seseorang di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai menebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman terhadap Anies. Ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan juga sudah mendapat respons dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ditemui di sela kampanye di Kota Medan pada Sabtu 13 Januari, Prabowo menegaskan pelaku pengancaman bukanlah pendukungnya. Meski begitu, Prabowo memilih enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan insiden ini. Sebelumnya, respons berbeda disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Kamis 11 Januari di Yogyakarta. Ganjar mendukung Anies untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ia juga berharap kepolisian segera menindak pelaku pengancaman tersebut. Adapun terbaru, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada polisi karena berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies. Menurut Ganjar, langkah yang dilakukan polisi juga dapat menghindarkan capres lain untuk menerima tindakan serupa. Sementara itu, menyusul ancaman terhadap Anies lewat media sosial, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan tiap pasangan capres-cawapres selama masa pemilu 2024. Dijelaskan Sandi bahwa dalam melaksanakan pengamanan, tiap personel yang ditugaskan juga telah melakukan hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Sandi mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ataupun Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk pengamanan capres-cawapres. Hal itu guna memberi rasa aman bagi tiap paslon saat proses pemilu berlangsung. Penangkapan terhadap pelaku pengancaman Anies Baswedan ditanggapi positif oleh Timnas Amin. Kapten Timnas Amin M. Syawgi dalam keterangan pada Sabtu 13 Januari menilai penangkapan ini membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Lebih lanjut, Syawgi mengungkap pesan Anies terhadapnya soal ancaman. Dijelaskan oleh Syawgi, Anies ingin apabila ada ancaman secara fisik, dipastikan akan dilaporkan ke polisi. Sedangkan jika ada kritik terhadap Anies, maka tidak akan dilaporkan. Syawgi mengatakan, menurut Anies sebagai pemimpin tidak akan tumbang ketika dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Sebagaimana diketahui, pelaku pengancaman terhadap Anies ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Pelaku AWK berusia 23 tahun ditangkap seusai berdebar ancaman akan menembak Anies. Ancaman ini dilontarkan AWK melalui kolom komentar di media sosial. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan kasus ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Imam memastikan pelaku akan dijerat dengan pasal UU ITE. Sedangkan untuk pasal-pasal lainnya masih didalami lagi. Sejauh ini AWK sudah mengakui perbuatannya melakukan pengancaman terhadap Anies melalui akun TikTok-nya @calonistri71600. Belum diketahui motif AWK melakukan pengancaman pada Anies. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah AWK sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya mungkin dari itu? Tanggapannya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya. Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang.
Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Dari Polri itu konferensi pers bahwa pihak yang mengancam Pak Anies ini sudah ditangkap di Jombang. Tanggapannya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasya pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polri sudah menangkap pelaku pengancaman terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan via media sosial. Pelaku diketahui mengancam Anies untuk melakukan penembakan. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Ternyata selain penembakan, Anies disebut juga menerima 11 ancaman lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya Sabtu 13 Januari di Jakarta Selatan. Mustafa menerangkan ancaman-ancaman tersebut muncul ketika Anies melakukan live desak Anies. Menurut Mustafa, wajah pelaku pengancaman sudah terekspos di media sosial. Mustafa mengatakan orang-orang yang mengancam Anies sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski sudah mendapat informasi mengenai pelaku, namun Anies enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mustafa menilai masyarakat yang akan bergerak sendiri terkait dengan hal ini, terlebih untuk kasus yang bukan delik aduan. Adapun terkait penangkapan pelaku pengancaman terhadap dirinya, Anies menyampaikan apresiasi pada polisi yang bergerak cepat, sehingga langkah dari kepolisian ini dapat menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik jelas berada di luar batas kebebasan berpendapat dan dapat mengganggu kebebasan berpendapat itu sendiri. Terkait dengan pelaku, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar tindakan terhadap pelaku selain sesuai ketentuan hukum juga memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terkait dengan ancaman